Heyo, balik lagi Suara Niko. Kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi alias OSP bidang astronomi tahun 2019. Kita lanjut ke nomor 14. Pendek banget soalnya ya. Jika pada pengamatan fotometri galaksi diperoleh nisbah sinyal terhadap derau S per N sama dengan 5, hitunglah galat magnitudo galaksi tersebut. Wah, ada banyak kata-kata yang unik nih ya, mungkin kurang familiar. Oke, pertama kita mulai dari yang ini, nisbah. Nisbah itu adalah rasio alias perbandingan. Terus sinyal ya sinyal, nah derau. Mungkin agak kurang familiar juga ya. Derau itu bahasa Inggrisnya itu adalah noise alias gangguan alias berisik gitu. Istilahnya signal noise ratio atau SNR, nanti kita bahas. Terus yang dihitung adalah galat. Wah, galat ini kayak bahasa lama gitu ya. Galat itu adalah error alias ketidakpastian. Nah, apa itu kita bahas? Ada 3 yang akan kita bahas. Satu persatu akan kita telusuri. Yang pertama, kita ke ketidakpastian pengukuran. Apa sih itu? Ilustrasinya kayak gini ya. Ini ada pensil gini, terus ada penggaris. Nah, berapa sih panjang pensil ini? Yuk, berapa? 3 cm. Oke. Apakah tepat 3,000 cm? Nah, pengukuran itu pasti punya keterbatasan. Keterbatasan inilah yang menyebabkan adanya ketidakpastian pengukuran. Bisa jadi keterbatasan karena alatnya, bisa jadi keterbatasan karena situasinya, bisa jadi keterbatasan macam-macam karena pengukurnya dan segala macam. Gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa benar-benar bilang bahwa ini 3,00 cm kan? Biasanya ada ketidakpastiannya. Biasanya kita bisa bilang bahwa ini nilainya adalah misalnya nih ya 3,0 plus minus 0,5 cm, misalnya kayak begitu. Terus misalnya gini, berapa gaya dorong roket ini? Nah, kondisi ini malah lebih susah diukur kan. Roketnya terus bergerak, terus memancarkan bahan-bahannya, terus pembakaran lah dan segala macam sedang terjadi di sana, akselerasinya juga terjadi. Nah, berapa ngitung gaya dorong roket ini akan jauh lebih susah daripada kita sekedar mengukur berapa panjang pensil tadi di kasus yang tadi. So, ketidakpastian itu nunjukin rentang kemungkinan hasil pengukuran. Biasanya statementnya adalah tidak hanya nilainya berapa, tapi ada nilai ketidakpastian itu sendiri. Biasanya error sebutannya, gitu ya, uncertainty atau error. Nah, biasanya di fisika awal-awal kelas 10 ada dikenalin sama yang model seperti ini. Ketidakpastiannya jangka sorong berapa, ketidakpastiannya mikrometer skrup berapa, kayak gitu-gitu. Untuk di level universitas malah ada mata kuliah sendiri khusus untuk ini ngebahas 1 semester. Karena nanti ada, ya kalau masih pengukuran tunggal model seperti ini masih gampang. Bagaimana kalau misalnya udah ada rumusnya, hasil kali misalnya luasnya dan segala macam, udah ada hasil perkalian panjang lebar dan masing-masing punya errornya. Nanti ada cara ngukurnya lah. Oke. Tapi basicnya gini, intinya kayak gini. Ketidakpastian itu nunjukin rentang hasil pengukuran. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya kita punya data kayak begini nih, data magnitudo dari sebuah let's say bintang. Nah, dari data ini kita lihat nih, wah ada penurunan magnitudo di sini. Oh ya, magnitudo itu makin besar angkanya, makin gelap ya, makin kecil angkanya, minus begitu makin terang. Oke. Nah, berarti bintangnya kok kayak meredup nih di bagian sini nih. Apakah terjadi gerhana atau bagaimana? Gitu ya. Nah, ini kan datanya tidak ada errornya. Nah, di data ini udah tersedia error dari magnitudo itu sendiri. Lah, kok di bagian sini errornya besar sekali? Ya, errornya kok besar sekali di bagian sini. Ini juga cukup besar errornya. Kok besar sekali? Oh, ternyata
kemungkinan awannya tertutupi teleskop, bukan dari gerhana yang sedang terjadi sama bintang itu, atau transit atau bagaimana lah yang bisa bikin magnitudenya berkurang sementara. Oke, nah inilah pentingnya error, alias ketidakpastian, alias uncertainty. Oke. Terus kita beranjak ke signal to noise ratio alias SNR atau S per N. Oke, sebagai ilustrasi nih, misalnya kita lagi ngukur magnitudenya bulan, let's say ya. Signalnya yang mana sih ya? Signalnya berarti adalah cahaya yang masuk ke teleskop kita dari bulan, murni dari bulan. Nah, terus noise-nya mana? Noise adalah pengganggunya. Pengganggunya dari mana? Bisa jadi cahaya dari bintang-bintang di sekitar bulan, ataupun misalnya cahaya-cahaya lampu yang ada di sekitar teleskop kita yang sedang mengamati ini, atau macam-macam yang lainnya. Oke. So, signal to noise ratio itu sebetulnya measures how well an object is measured, atau nunjukin seberapa bagus objek itu diukur, seberapa validnya sebetulnya. Nah, noise ini kan jadi pengganggu ya. Pengganggu inilah penyebab adanya ketidakpastian pengukuran dalam kasus ini magnitudo ini. Oke. Sebagai data, ini saya ambil dari O'Hainaut dari ESO, bahwa kalau S per N-nya 2-3, objek barely detected, objeknya itu ya kayak samar-samar kedetek ya, karena signalnya cuma 2 atau 3 kali lebih kuat daripada noise-nya. Terus kalau 5, objeknya detected, udah bisa kedeteksi beneran. Terus kalau 10 berarti kita udah bisa benar-benar melakukan pengukuran lebih lanjut. Kalau 100 berarti excellent measurement. Oke. Terus tentang magnitudo, nah ini bahasan standar yang udah sering kita bahas ya, tapi nggak apa-apa kita ulang-ulang biar lebih dalam. Magnitudo atau magnitude itu nunjukin seberapa terang sebuah objek, gitu ya. Semakin terang objek itu, makin kecil angka magnitudonya. Jadi magnitudonya kalau angkanya kecil sampai minus-minus gitu, berarti makin terang dia. Kalau angkanya gede, misalnya 30 begitu, berarti tidak terlalu terang, gitu ya. Terus ini ada beberapa data magnitudo objek biar dapat gambaran. Matahari kita itu sekitar minus 26,74. Bulan purnama itu sekitar minus 12,9. Venus itu minus 4,2 terang. Sirius itu minus 1,46. Vega yang jadi patokan dari magnitudo di awal pengukurannya dulu itu 0 nilai magnitudonya. Bukan berarti dia nggak ada cahayanya ya. 0 ini juga ada nilainya, juga ada nunjukin keterangan tertentu, kecerahan atau brightness tertentu. Oke. Uranus plus 5,68. Terus teleskop Hubble yang sedang melayang-layang di luar angkasa sana punya sensitivitas sampai 31,5 magnitude. Oke. Terus mata telanjang kita punya sensitivitas sampai plus 6,5. So kita bisa melihat bintang-bintang dengan magnitudo sampai dengan plus 6,5 dengan mata kita. Dan faktanya ada sekitar 9.500 bintang yang magnitudonya lebih kecil daripada 6,5 alias lebih terang daripada 6,5 gitu ya. Terus rumusnya untuk magnitudo semu, karena nggak disebutin magnitudo mutlak di soal berarti dia masuk magnitudo semu. Rumusnya kan yang ini. M sama dengan minus 2,5 log F. F-nya adalah flux plus C ya. Terus kalau mau kita bandingin berarti kita ambil selisihnya aja. M2 dikurang M1. Itu berarti minus 2,5 log F2 per F1. Mainan logaritma ini ya, kelas 10 matematika. Oke, terus kita kembali ke soal. Nah, dari data soal kan kita dapat nilai S per N-nya adalah 5. Yang ditanyakan adalah berapa error dari magnitudo galaksi itu. Sebagai gambaran bahwa misalnya kalau magnitudonya cuma berasal dari sumbernya saja atau signalnya saja, maka kita bisa dapat nilai yang pasti tengah sini. Tapi karena ada noise-nya, berarti dia bisa signal dikurang noise sampai sinyal ditambah noise, gitu ya.
So, berarti kalau mau cari delta M-nya, delta alias ralatnya atau galatnya di soal tadi, so kita bisa ambil dua metode. Pertama, let's say delta M1, berarti M signalnya dikurangin dengan MS dikurang N. Right? So, saya tulis dulu aja. M signal dikurang dengan M signal kurang noise. Oke. So, karena ini kayak tadi, yang M2 kurang M1 sama dengan minus 2,5 log tadi, kita pakai rumus itu. Ini juga ngikut yang kayak gitu, minus 2,5 log. Ini berarti awalnya signal dibagi signal kurang noise. Right? Nah, dari nilai S per N ini kan kita bisa tahu bahwa saya bentuk tulisnya begini deh, S per N itu kan 5 ini kan 5 per 1, berarti signalnya 5, noise-nya itu 1 gitu ya. So berarti ini kita bisa langsung masukin minus 2,5 log, signalnya adalah 5, signalnya dikurang noise berarti 5 kurang 1, berarti ini adalah minus 2,5 log 5 per 4. Langsung aja pencet kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 0,242275. Ini nilai delta M yang 1. Oke. Terus kalau mau cari versi lain berarti bisa juga dengan yang delta M2, berarti ini dikurang ini. Oke, M signal plus noise dikurangin dengan M signal, berarti minus 2,5 log ini signal plus noise dibagi dengan signal, berarti minus 2,5 log signal noise berarti 5 tambah 1 berarti 6, signalnya berarti 5, 6 per 5 ya. Pencet kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 1,97953. Oke, nah terus yang dipakai mana ya? Rata-rata aja. So, kalau mau cari nilai delta M, berarti adalah nilai rata-rata dari ini dan ini. Pencet kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 0,220114. So, kita bisa pakai nilai ralat magnitudonya yang ini. Oke. Metodenya agak lumayan sebetulnya, karena nggak langsung nyari magnitudonya seperti apa dengan flux yang diketahui dan seterusnya. Oke. Nah, ini kondisi ketika signal to noise ratio-nya cukup kecil, alias errornya cukup besar. Nah, kalau errornya kecil, kita bisa pakai analisis yang lebih dalam seperti ini. Ini diambil dari University of Sheffield di UK. So, bla 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 bla, panjang ini, error propagation. So, kalau S per N-nya besar, signal to noise ratio-nya besar, kita bisa pakai rumus yang ini, tinggal masukin aja. Oke, deltanya ini sama-sama delta ya, huruf kecil sama huruf besar aja bedanya. Ini sama ini tuh sama-sama delta, ini huruf delta besar dan huruf delta kecil. Kapital sama non kapital lah ibaratnya kalau huruf di abjad kita ya. Nah, kalau mau dapat secara gampangnya, secara kasarnya sebetulnya, bukan yang detail model seperti ini. Kalau yang mau detail beneran pakai yang begini, tapi untuk memperkirakan saja, sebetulnya data S per N itu bisa kita pakai sebagai error. Errornya berapa? Bukan S per N, tapi nilai 1 pernya. So, kalau misalnya S per N-nya adalah 5, berarti errornya adalah 1 per 5. Oke, alias sekitar 20%. Ya, kalau errornya 20% ya tentu datanya tidak bagus ya ibaratnya. Kalau pengukuran errornya 20% ya kurang bagus datanya. Makanya tadi kalau nilainya S per N-nya adalah 100, berarti S per N-nya 100 berarti 1 per 100, oh berarti cuma 1%. Nah, berarti udah bagus tuh pengukurannya. Gitu ya. Tidak ada banyak gangguan di data saat pengambilan itu. Oke? Soal terkait yang pernah muncul macam-macam, ada di KSNK 2020 nomor 3, OSP, OSK, OSK lagi. Oke, lihat aja, udah aku bahas semua. Oke, itu aja dulu untuk nomor 14 ini. See you on the next number.